namanya. Ya. Silakan, tafadhol. Saya kasih satu kesempatan. Monggo. Bang Juber naikin biar seru. Nggak berani Said, nggak berani. Lah, kenapa? Saya turun dulu host biar ada yang naik. Saya aja yang turun. Saya yang turun, nanti saya di bawah. Jangan, Baim. Ono udah Mas Riko kosong. jangan. Udah Ini jangan, udah kosong diem. nih. Oh ini. Ya lagi seru bener. Justru lagi serunya, ya kan? Mereka nggak sempat framing gitu loh. Ya terus gimana? Ci Hilal naikin orang itu terus, jadi orang itu nanti nyerang gua satu persatu, suaranya protak-protuk lah. Kita dewek habis suara gua. Yang penting saya udah bilang kakek moyangnya Syekh, bukan Habib, bukan Said. Nggak mau Said. Ini nggak ngucas mah. Ya, kita kasih kasih kesempatan kepada tamu kita, Bang Nur Halim. Nggak hidup nggak nyala di satunya tuh. Kalau nyala di HP saya nggak mau mas. Matiin dia. Krepak kerpuk udah kayak ayam anu. Teriak-teriak kayak apa aja. Ini Umar Asukup nih naikin. Habib Umar ini. Ini orang kita ini. Iya naikin. Dari situ kan kalau ada yang ngerekam itu kelihatan bodohnya mereka. Itu bisa di framing itu kalau ada yang ngerekam tadi itu. Enggak. Ya udah. Hah? Udah. Masuk. Hah? Udah. Enggak ada Bindoro, enggak naik. Aduh, di sini enggak ada Muhyiddin ini. Bang Nur Halim, silakan Ya. kalau mau bernarasi. Enggak narasi apa Untuk saja. sementara ini belum ada narasi nih. Masalahnya saya baru naik ya, ingin mau jadi pendengar terbaik aja dulu lah. Biar tahu judulnya gitu, apa yang dibahas kan gitu. Ya. Saya mau tanya kepada Bang Nur Halim. Bang Nur Halim dari mana ya? Kita kenalan dulu. biar kita Alhamdulillah. saudara lebih kenal. Alhamdulillah saya dari Serang, Banten. Bagaimana bagaimana menurut Bang Nur Halim tentang masalah polemik nasab ini? Ya kalau menurut saya sih polemik nasab ini nggak akan cepat-cepat berakhir lah. Sepertinya begitu, masalahnya di antara kedua belah pihak ini ya sama-sama benar, mengaku benar gitu maksudnya. Enggak, Ini mengaku benar yang mengaku lebih benar. akurat datanya siapa Bang Nur Salim? Ya itu ya kaum Balawi itu kan nggak bisa mereka menerima apa namanya tesisnya kayak Imad ini dengan lapang dada gitu. Artinya begini, kalau memang mereka bersikeras untuk mempertahankan nasab mereka, ya seharusnya mereka itu ya membantah dengan secara ilmiah dan ya menunjukkan data-data yang absah lah gitu. Mantap. Soalnya sepengetahuan saya kalau di luar negeri itu ya mohon maaf ini di Saudi aja itu nggak ada itu yang namanya Habib itu nggak ada, nggak rame, maksudnya nggak kayak di sini gitu. Iya. Iya. Jadi pendapat Bang Nur Halim bahwasanya itu memang seharusnya kalau memang dia itu adalah mempertahankan nasabnya sebagai kedurian Nabi, seharusnya mereka itu memberikan data yang valid, pembuktian. Iya betul. Mantap betul. gitu. Karena menurut
ya apa yang saya dengar waktu di sana itu siapapun yang mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi, mereka itu harus membuktikan data-data yang benar-benar detail lah gitu. Seperti itu, termasuk DNA-nya pun itu pun belum tentu, artinya tidak secara langsung diakui, tidak, melalui proses ya mungkin berapa bulan atau berapa waktu lah gitu. Jadi nggak semudah itu orang bisa mengaku dzurriyyah Rasul, nggak semudah itu. Mantap, Iya. mantap. Ya, itu termasuk ya, sungguh-sungguh menjaga tentang marwah Rasulullah SAW di Arab Saudi itu. Mantap itu. Oh iya, benar. Seandainya itu diterapkan di Indonesia, insya Allah, ya kan, akhirnya kita tidak lebih mudah untuk mempercayai siapa saja yang mengaku dzurriyyah Nabi, kecuali itu mempunyai data yang valid, dan itu harus pemerintah yang yang mendata itu, karena ini adalah masalah keturunan Nabi kan gitu. Seharusnya ini masalah polemik nasab ini, kalau menurut saya ini ya saudaraku ya, pemerintah harus ikut campur, harus. Kenapa saya bilang pemerintah harus ikut campur tentang ini? Artinya pemerintah itu menjadi penengah agar putra bangsa ini atau rakyat Indonesia ini tidak terpecah-pecah karena polemik nasab. Yang ini punya muhibbin, yang ini punya muhibbin. Kan gitu. Yang kita khawatirkan itu adalah ya anak-anak kita, cucu kita yang awam. Ya mungkin nggak usahlah nunggu 100 atau 50, 10 tahun lagi aja, kalau tidak diberantas dari sekarang atau dijelaskan dari sekarang, maka habislah. Anak dan cucu kita akan paham ke sana, bukan paham sejarah Indonesia. Gitu. Jadi permintaan saya, yuk kita bareng-bareng meminta kepada presiden terpilih, kepada pemerintah untuk mewajibkan bagi siapapun yang mengaku-ngaku dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW itu diwajibkan untuk memberitahukan data-data yang absah, dan tes DNA itu harus gitu. Bukan kita untuk mengurungkan siapa-siapa, tapi untuk menjaga kesucian nama baik kemuliaan Nabi Allah Muhammad SAW. Seperti itu saudaraku. Itu pendapat saya kurang lebih. Mantap, bagus. Judulnya itu diganti, Hos. Judulnya diganti, Hos. Tanda-tanda Habib palsu, Hos. Betul. Karena selama ini bukan berarti kita itu menjelek-jelekan mereka, enggak, agar supaya mereka itu lebih cepat untuk memberikan data yang absah. Karena ini rancu ini, ya kan? Karena bagi orang-orang yang tidak bisa baca ya, kitab atau mempelajari kan rancu ini. Karena sependapat pendapat saya lah, harus, jadi kita ini membahas nasab ya Ba'alawi ini ya terputus dari dzurriyyahnya Rasulullah itu bukan karena benci, bukan, tapi karena kasihan, ya kan? Ya silahkan Anda ingin mengakui putra siapapun, keturunan siapapun, silahkan, tapi tolong tunjukkan jalurnya, kan begitu. Kalau mereka membelokkan sejarah, membelokkan jalur nasab mereka yang aslinya bukan, tapi mereka cangkokkan ke situ, itu kan kasihan. Kenapa? Yang dicangkokkan, yang diikuti itu kan nama yang sangat mulia. Allah saja memuliakan Rasulullah, apalagi kita sebagai umatnya, kan gitu ya. Benar. Jadi kita bergerak semacam ini ya bukan benci, dan tolonglah jangan sampai ada rasa benci, jangan. Kita hanya ingin meluruskan agar yang salah itu menjadi benar, ya sama-sama benar lah gitu. Kan kewajiban kita untuk menunjukkan yang salah agar menjadi benar, begitu. Kalau kita diamkan juga, maka kita juga akan ikut berdosa lah, kasarnya ngomong ini ya.
Seperti itu saudaraku. Dan apabila masih, ya kasarnya ngomong apa ya, masih ngeyel, disuruh membuktikan data-data yang absah tidak ada, disuruh tes DNA juga tidak dilakukan. Nah disitulah baru kita agak keras menegurnya, tapi jangan dengan cacian atau hinaan. Kita tegur dengan baik-baik supaya hati mereka terbuka dan lembut. Ujungnya seperti itu. Jadi yuk mari kita bareng-bareng menyelamatkan umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang sedang tersesat, siapapun. Ayo monggo. Mantap. Ini bagus. Artinya Bang Nur Halim ini berarti mendukung ranah keilmuan yang disampaikan oleh Kiai Mat itu bukan adalah untuk mendiskriminasikan habaib, bukan, tapi untuk supaya para habaib ini benar-benar dia menunjukkan data yang absah, karena ini masalah durian Nabi, ya kan? Milik, sedangkan Nabi Muhammad ini milik semua umat Nabi, kan gitu kan? Wajib kita menjaganya, kan gitu kan, marwah Nabi Muhammad SAW, bukan karena ranah kebencian ini, bukan. Bagus, mantap. Bukan. Iya. Justru malah diharamkan untuk membenci hal-hal ya, diharamkan untuk membenci sesama insan, kan begitu. Ya, untuk mengingatkan, ya itu kewajiban kita. Ya, terima kasih Bang Nur Halim. Ya, saya pindah kepada kawan yang lain. Ya, nanti kalau ada yang tolong dibenahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang taping, tolong terangkan ciri-ciri HP palsu kayak begitu. Waduh, apa Ya ciri-ciri betul, saya mau menjelaskan itu. Jadi gini, teman-teman yang di bawah itu kan judulnya sesuai ya, tanda-tanda HP palsu kayak begitu. Apa aja tanda-tanda HP palsu itu ya, poin saya ada 3. Ketika saya sudah baca-baca tentang bib ini, 1 poin besar ini ya, bisa dinarasikan lagi, tidak memiliki bukti silsilah yang jelas. Wah, perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Terus 3, kurang pemahaman mendalam tentang agama. Itu ciri-ciri HP palsu itu. Ya, bisa diterima, bisa. Kalau dijelaskan di poin pertama, ya, seseorang ya yang tidak memiliki bukti silsilah yang jelas seperti Habib itu menunjukkan ya bahwa dia palsu, itu menunjukkan tidak bisa membuktikan secara sah. Itu poin pertama, tidak memiliki silsilah yang jelas. Poin kedua, perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, untuk yang kedua ini, HP palsu itu mungkin menunjukkan perilaku yang sebaliknya, seperti memanfaatkan statusnya untuk mencari keuntungan pribadi, seperti itu. Poin ketiga, kurang pemahaman mendalam tentang agama. Kita lihat sendiri, Habib-Habib itu kan ya nggak ada ilmunya kan, ngawur, ngaco dia itu. Dalam segi berdakwah, dalam segi apapun di masyarakat itu, ya toh? Ya. Makanya terhadap mereka ini ya harus waspada terhadap penipuannya. Nah, semacam ini
asal usul itu memang perlu seseorang yang mengaku sebagai Dzurriyyah Rasulullah. Bisa dipahami yang saya maksud? Ya. Artinya 3 poin Ya, itu saling 3 poin mendukung. itu, Saling mendukung. ya. Ya, kita kasihkan terima kasih kepada Bang Pukibin Sejati ya. Jadi intinya satu ciri-ciri daripada dzurriyyah palsu yaitu adalah dia tidak mempunyai data yang valid atau yang absah. Itu. Ya, tidak Nomor memiliki 2, bukti silsilah yang jelas. ya, artinya kan data kan gitu ya, baik itu ada secara internal maupun eksternal sebagai data pendukung kan gitu kan. Nomor 2 juga mendukung daripada ciri-ciri daripada seorang yang dzurriyyah yang palsu adalah perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Walaupun tidak 100% kita itu tidak bisa mengikuti Rasulullah, tapi setidaknya Perilaku yang bertentangan dengan Perilakunya itu. ajaran Islam. ya Itu ya. sesuai ya, perilakunya itu masih Ya, mereka ada. lihat kurofat yang begitu itu, bener nggak? Ya. Nah, gitu. Nomor 3 itu adalah dia minimnya tentang belajar atau ilmu agama. Nah, ini Kurang semua 3 ini. pemahaman mendalam tentang agama. Ya, tadi ini ketiga ini berkaitan sebenarnya. Karena pohon itu tidak buah itu tidak jauh jatuhnya daripada pohonnya, kan seperti itu. Kalau istilah orang kan dulu kan seperti itu. Maka ketika orang itu disematkan sebagai dzurriyyah Rasulullah, maka setidaknya tidak jauh lah daripada Rasulullah kan gitu. Ya. Terima kasih kepada Bang Mukibin. Mungkin kita kembali kepada tamu kita, Bang Bakir Uhuy. Ya, tafadhol, silakan mau menanggapi atau bernarasi yang lain, silakan. Bang Bakir. Loh. Ya nang di Bang Bakir iki. Ya, kita lanjut kepada Bang Nasim. Silakan. Ya, teman-teman, sudah jelas. Mereka tuh hanya sekedar mengaku. Turunannya dari mana? Turunan terenggiling. Kami sama, mereka juga pendatang.